Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Tobat Nakal Official. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah nyata tentang tumbal pesugihan. Kisah ini diangkat dari seorang narasumber yang dimana nama dan tempatnya sudah kami samarkan untuk menjaga hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Kisah ini menceritakan seorang gadis yang rela menikah dengan sahabat sang ayah demi baktinya untuk membayar hutang ayahnya, hingga ia harus rela kehilangan janin yang belum sempat dilahirkannya untuk dijadikan tumbal pesugihan. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa ambil posisi yang paling nyaman dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Dan cerita misteri pun dimulai. Malam ini dengan jengkelnya tapi pasrah aku menuruti keinginan ayah untuk menikah dengan lelaki tua itu. Dia sudah beristri dan punya seorang anak lelaki yang sebaya denganku. Ya, aku akan menjadi madu untuk istri pertamanya. Aku dia. Bulan Agustus ini umurku memasuki usia 19 tahun. Kulitku kuning langsat, rambut sedikit ikal dan badanku lumayan berisi, dengan tinggi yang lumayan semampai. Hidungku tak begitu mancung dan ada tahi lalat di sisi kanannya. Kata ibuku, tahi lalat di hidung adalah tanda keberuntungan. Namun saat ini aku merasa menjadi wanita paling hina di dunia. Bagaimana tidak? Setengah jam lagi aku akan resmi menjadi Nyonya Parto, lelaki 54 tahun kawan ayahku. Pelakor, ya mungkin itu sebutan yang cocok untukku. Aku sudah menyiapkannya. Lahir batinku ini tak peduli apa kata orang. Bagiku, aku sudah menjadi anak yang baik karena sudah patuh kepada kedua orang tuaku. Nama ayahku Lilik. Beliau adalah pemabuk berat dan tukang judi. Tak ayal, hutang kami menumpuk. Bahkan rumah kami yang tempati akan segera disita oleh bank. Oleh karena itu, Parto menawarkan bantuan kepada ayahku. Tetapi dengan syarat aku harus menikah dengannya. Hari pernikahan pun tiba. Aku sudah dirias sedemikian cantik, mengenakan kebaya putih pemberian Parto. Tinggal menunggu mempelai pria datang untuk segera melangsungkan akad nikah. Aku hanya terdiam menatap kaca rias di depanku. Ingin rasanya berontak, tapi apa dayaku. Aku juga tak mau orang tuaku susah terbelit hutang-hutang itu. Akad nikah pun dimulai. Saya terima nikahnya Diah Darmawati binti Lilik Febrianto dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sah. Semua mengadakan tangan untuk mengamini doa dari Bapak Penghulu. Aku pun melakukannya, meski dalam hatiku menolak untuk mengamininya. Kulirik wajah lelaki di sampingku, ada sedikit kerutan sebelah matanya. Benar saja, karena umurnya hampir setengah abad. Ingin rasanya kucabik wajahnya, dan kucongkel paksa bola matanya agar keluar, biar tak lagi melirik gadis-gadis lain untuk dijadikan istri mudanya. Setelah menandatangani buku nikah dan sedikit acara ramah tamah, semuanya berakhir. Acara pernikahan ini memang dibuat sederhana, hanya mengambil inti dari acara sakral yang ini akad nikah. Aku diajak memasuki mobil abu-abu di depan rumah. Ibu menggeret koper dari dalam, berisikan semua perlengkapanku yang akan dipindah ke rumah Parto. Kulihat ayah tertawa lepas merangkul sahabatnya yang kini menjadi menantunya itu. Memuakan sekali. Setelah berpamitan kepada kedua orang tuaku, kami berangkat menuju rumah Parto. Mobil memasuki pintu gerbang besar yang telah dibuka oleh seorang security di depan. Kulihat pandanganku ke sekitar, benar-benar megah. Bahkan taman di depan terlihat lebih besar dari ukuran rumahku. Begitu kayanya kah Parto? Yang ku tahu dia hanya punya bisnis bahan bangunan. Entah mungkin ada yang lain, aku pun tak tahu. Di depan rumah sudah menanti dua wanita dengan daster lusuh sembari membungkukkan badan. Parto memperkenalkannya kepadaku. Dia, ini Mbok Ija, kalau butuh apa-apa tinggal panggil dia. Dan ini Wirna bagian masak, kalau pengen apa aja bilang sama dia. Setelah itu aku langsung masuk ke dalam kamar. Aku menanggalkan semua pakaian memuakan ini dan menggantinya dengan baby doll kesayanganku. Kuhapus dengan paksa makeup yang telah dipoloskan selama 2 jam dari sore tadi. Di depan cermin, kulihat Parto masuk ke kamar, kemudian menutup dan menguncinya. Kutarik nafas panjang, kusiapkan lahir batinku malam ini.
Ia menarikku berdiri dan merebahkanku di kasur. Kemudian memulai ritual malam pertama sebagai mestinya. Pagi hari, kudapati diriku terbangun dengan rasa nyeri di sekitar selangkanganku. Aku mengutuk diriku sendiri. "Mbak Dia udah bangun toh, mari sarapan dulu," sapa Mbok Ijah menegurku. Aku diajak menuju ruang makan. Sambil berjalan, aku tetap seperti orang linglung yang tersesat melihat kanan kiri. "Nanti kalau udah sarapan, Mbok ajak mengelilingi rumah Mbak biar nggak bingung." Aku mengangguk dan segera duduk, lalu mengambil piring dan mencomoti gurami panggang favoritku. Di rumah aku jarang sekali makan ini. Setelah makan, Mbok Ijah mengajakku menyusuri seluruh rumah, menunjukkan beberapa ruangan dan kamar. Aku benar-benar takjub dengan keindahan bangunan ini. Sampai Mbok Ijah menunjuk satu kamar khusus. Dia bilang, ruangan ini khusus buat Pak Parto saja. Siapa saja nggak boleh masuk, bahkan Bu Fani nggak boleh mengintip Mbak. Jelas Mbok Ijah membuatku penasaran. "Emangnya ada apa di dalam, Mbok?" sahutku. Mbok Ijah hanya menggeleng dan tersenyum. Tiba-tiba saja pintu itu terasa pengap. Aku mulai bergidik ngeri. Mbok Ijah segera menarikku kembali untuk melanjutkan turnya. Sampai akhirnya di belakang rumah, aku menemukan Mbak Fani sedang duduk di kursi santai sembari memegang buku dan membacanya dengan serius. Aku duduk di kursi sebelahnya sambil memperhatikan keadaan sekitar. Banyak sekali macam-macam bunga mawar di sana. Sepertinya Mbak Fani menyukai mawar. "Pokoknya kamu mau nurut sama Mas Parto, hidupmu pasti enak," ujar Mbak Fani kemudian. "Aku kalau nggak demi orang tuaku, nggak bakal mau jadi madunya kamu. Maaf loh," jawabku enteng. "Suatu saat kamu bakal merasakan jadi aku, seperti Mbak Tini dulu," tambahnya. Kemudian ia berdiri dan pergi meninggalkanku sendiri tanpa penjelasan yang lebih pasti. Aku mencoba mencerna ucapan Mbak Fani tadi. Apa mungkin suatu saat Mas Parto bakal menikah lagi? Siapa yang peduli? Toh aku tidak menginginkannya. Hadirku di sini hanyalah sebagai pengganti bayaran utang ayahku. Malam ini malam Jumat Kliwon. Aku berada di kamar dan tenggorokanku terasa kering. Ku beranjak dari kasur dan segera ke dapur untuk mengambil minum. Di sana ketemukan Mbok Ijah dan Mbak Warni sedang menata beberapa kembang yang dimasukkan ke dalam mangkok berisi air, jajanan pasar dan kemenyan, juga 3 batang lilin. "Buat apa ini, Mbak?" tanyaku penasaran. Mbok Ijah yang sedang mencuci tangan langsung menyahut. "Permintaannya Pak Parto itu, Mbak." "Kok aneh-aneh gini sih?" ujarku. Mbak Warni segera mengangkat nampan itu, kemudian berlalu meninggalkan dapur. Aku mengikutinya dari belakang sambil menjaga jarak. Kulihat dia berhenti di depan pintu ruangan terlarang itu, kemudian mengetuknya. Ia tak menunggu pintu terbuka, lalu menaruh nampan itu di bawah depan pintu kemudian berlaru. Selang beberapa detik, engsel pintunya bergerak. Kudapati Mas Parto membuka pintu dengan bertelanjang dada, menunjukkan perutnya yang buncit. Ia hanya memakai celana pendek hitam saja. Dengan segera mengambil nampan itu dan kembali masuk dan menguncinya. "Gak usah penasaran," ucap seseorang di belakang mengagetkanku. Aku menoleh menemukan Mbak Fani di sana. "Jangan pakai tanya Mas Parto, di situ ngapain? Anggap aja nggak ada apa-apa," kata Mbak Fani. Aku mengangguk. Meski penasaran, aku berusaha tak menghiraukannya dan segera masuk ke kamar kembali. Hingga suatu hari siklus bulananku terhenti. Hampir seminggu aku merahasiakannya dari semua orang. Aku punya firasat yang buruk terhadap ini. Sebenarnya aku tak pernah menginginkan adanya bayi dalam pernikahan paksa ini. Minggu kedua, Mas Parto baru menyadarinya, karena sewajarnya suami istri pasti tahu saat istri tetap suci dan beribadah. Ia sumringah saat aku mengiyakan bahwa aku tak mendapati mensku. Hari itu juga Mbak Fani mengajakku ke rumah sakit untuk USG. Saat USG, dokter menjelaskan bahwa kandunganku sudah berumur 3 minggu. Hampir setiap malam Jumat, Mbak Ijah dan Mbak Warni selalu menaruh nampan di depan pintu. Ingin sekali aku melihat ada apa di dalamnya. Akan tetapi, melihat pintunya saja nyaliku sudah menciut. Takut akan sesuatu yang akan terjadi. Aku bertanya pada Mbak Ijah, kenapa Mas Parto hanya mempunyai 1 anak, sedangkan sebelumnya ia mempunyai istri lain. Ia bercerita bahwa dulu Mbak Tini sudah pernah mengandung sebanyak 3 kali, dan semuanya hilang. "Hilang gimana sih, Mbok? Kok guguran gitu?" tanyaku heran. "Ya udah hilang gitu aja, Mbak.
Aku memandang Mbok Ija dan Mbak Warni bergantian, tak mengerti maksud mereka. Seketika ku elus pelan perutku, takut mengalami hal yang sama seperti mereka. Kulangkahkan kakiku untuk kembali ke kamar. Saat melewati ruangan terlarang itu, aku mendengar suara erangan dan desahan di sana. Apa aku tidak salah dengar? Yang aku tahu, Mbak Fani tidak dibolehkan masuk ke sini. Jadi siapa yang bersama Mas Parto di sana? Erangan itu semakin keras ku dengar. Bersamaan ku dengar suara seperti monyet. Seketika itu pula kepala Mas Tomo menyembul dari dalam. "Ngapain kamu di sini?" tanyanya dengan nada meninggi. "Aku tidak sengaja, Mas," jawabku terbata-bata. "Jangan sekali-kali kamu ingin tahu di sini ada apa, bukan urusanmu," kata Mas Parto. Aku gemeteran karena selama di rumah ini belum pernah sama sekali Mas Parto membentakku seperti itu. Bulan demi bulan berlalu. Sekarang kehamilanku sudah 7 bulan. Seharian ini Mas Parto berada di dalam kamar pribadinya. Biasanya dia akan ke sana waktu malam hari, tapi kali ini tidak. Bahkan sejak pagi Mbok Ija dan Mbak Warni seperti super sibuk. Masak banyak dan mempersiapkan banyak jajanan seperti sedang akan hajatan. Malam ini semua makanan sudah disajikan di atas tampah besar. Semua dijejel rapi oleh Mbok Ija dan Mbak Warni di depan pintu kamar pribadi Mas Tomo. Entah hasrat penasaranku yang sudah hilang. Aku bahkan tak ingin tahu apa yang mereka lakukan saat ini. Tiba-tiba kepalaku terasa berat. Kurebahkan diriku di bantal dan dengan segera terlelap. Aku bermimpi berada di suatu tempat yang luas dengan dikelilingi banyak sekali pepohonan. Aku mengedarkan pandangan mencari tahu di mana aku berada. Tak ada siapapun yang bisa kutanyai. Tiba-tiba aku mendengar suara gemersak daun di sampingku. Aku menoleh mencari sumber suara itu. Kuberanikan diri untuk mendekatinya. Saat kusibakan dedaunan yang menjulur panjang itu, aku kaget menemukan makhluk dengan tangan yang panjang. Matanya cuma satu dengan lidah menjulur sampai ke dada. Rambutnya sedikit lebih ke botaknya. Payudara yang menggelantung hingga ke perut. Dia mengulurkan tangannya yang panjang, lalu memegang perutku. Aku mencoba melepaskan tangannya dari perutku, tetapi tak bisa. Bahkan genggamannya semakin erat ke pinggulku. Tangannya yang panjang melingkar berbelit ke tubuhku, hingga aku tak bisa bergerak lagi. Aku menangis sejadi-jadinya sambil terus berteriak. Perlahan wajahnya mendekat ke perutku, kemudian dengan cepat menjilatnya dengan lidahnya yang panjang dan kasar. Aku merasakan panas dan sakit yang amat sangat. Perutku seperti dikoyak-koyak tanpa belas kasihan. Rasa sakit itu semakin menjalar memenuhi tubuhku. Nyeri hampir di seluruh persendianku. Aku tak kuat lagi berdiri, tubuhku lemas. Tapi makhluk itu tetap saja menjilat perutku, sambil menegakkan badanku agar lebih leluasa. Aku merasakan perutku kini telah kempes. Aku melirik ke bawah. Ia mengadah mulutnya penuh dengan darah kental kehitaman, kemudian menyeringai. Bibirnya tertarik melebar hingga ke telinga. Napasku tersengal-sengal karena ketakutan yang luar biasa. Kemudian aku pingsan dan gelap. Aku tersentak kaget dan bangun, lalu memanggil Mas Parto. Seketika Mas Parto masuk kamar dengan tergesa-gesa, kemudian duduk di sampingku. Sambil menangis, kutarik tangannya ke perutku. "Anakmu hilang." Aku terisak memandangnya, tapi dia malah tersenyum bahagia. Aku terdiam sejenak. "Kamu kok malah senang sih?" tanyaku heran. "Udah, tenang aja. Besok pagi diantar Mbak Fani ke rumah sakit biar dicek ke dokter," jawabnya enteng. Tanpa kukut Mas Parto di dalam kamar pribadinya, ia telah bermandikan uang dan segala perhiasan. Ia tertawa girang sambil menghambur-hamburkan uang itu, tanpa peduli aku yang sangat terpukul. Hari-hari kulalui dengan ratapan kesedihan karena kehilangan buah hati yang kuidam-idamkan. Malam ini aku duduk di sebelah jendela kamar, menatap indahnya rembulan. Hatiku sakit mengingat janinku hilang. Bahkan aku belum sempat membayangkan bagaimana rasanya memegang tangan mungilnya. Saat pandanganku menatap lurus pohon mangga di depan, aku melihat siluet bayangan seseorang. Kutajamkan pandanganku. Ia bersembunyi di balik pohon. Tangannya terlihat kecil memeluk batang pohon. Tapi apa yang melingkar itu? Kuku atau apa itu? Lalu tiba-tiba matanya mengintip mengawasiku.
merah dan menyala. Tak bisa kulihat wajahnya, hanya bayangan hitam saja. Siapa yang ada di situ malam-malam begini? Tanyaku dalam hati. Kemudian perlahan dia menunjukkan wajahnya, sambil terus menatapku dengan senyuman menyeringai. Jantungku berdegup kencang, tak kalah kami saling berpandangan. Hingga saat sorot lampu mengenainya, kulihat sesosok monyet dengan gigi taring yang panjang. Perutnya buncit, kuku tangannya panjang hingga melingkar. Tak masuk akal, mana ada binatang seperti itu. Rambut tubuhnya tak rata, seperti habis dicukur asal-asalan. Keringatku mengucur dari dahi, tubuhku kaku. Ia berjalan dengan menyeret tangannya yang panjang. Tiba-tiba aku teringat mimpiku malam itu. Saat menatap tangan panjangnya, napasku mulai memburu. Berkali-kali aku menelan ludah. Aku mulai sedikit mundur dari jendela. Kemudian dengan cepat menutup kasar gorden kamarku. Ngintip apa? Hah? Aku kaget memegang dada. Tanpa kusadari, Mbak Fani sudah berada di depanku. Itu Mbak, aku kok kayak melihat monyet, tapi aneh, mengerikan gitu, kataku sambil bergidik ngeri. Emang dia mencari kamu, soalnya udah hafal baumu, jawabnya enteng seperti sudah tahu saja. Maksudnya Mbak, apa? Tanyaku kebingungan. Itu adalah istrinya Mas Parto yang ada di dalam kamar itu. Tiap Mas Parto mau punya bayi, pasti diserahkan monyet itu buat tumbal kalau umurnya sudah sampai 7 bulan. Gantinya ya pasti kekayaan dan kejayaan ini semua. Makhluk yang kamu temui di mimpi itu, ya wujud aslinya monyet itu. Dia pasti hafal baumu, jadi pasti ketagihan lagi. Jadi Mas Parto di dalam kamar itu buat melayani monyet itu. Mbak Fani mengangguk, kemudian aku merasa jijik memegang kemaluanku dari luar. Perutku langsung mual, tapi kutahan. Jadi kamu nyuruh Mas Parto nikah sama aku biar bisa menumbalkan anakku. Ia kemudian mengangguk dan pergi meninggalkanku. 6 bulan sejak kehilangan anak pertamaku, akhirnya aku bisa hamil kembali. Kali ini aku tak sebahagia dulu, karena sudah tahu rencananya. Aku memutar otak, kemudian berencana untuk membuat Mas Parto jatuh cinta denganku, agar tak rela menumbalkan anaknya nanti. Aku membuat diriku yang selama ini cuek membalikkan semua fakta yang ada. Kutumpahkan seluruh perhatianku pada Mas Parto. Apapun kulakukan untuk membuatnya tergoda dan hanya melirik kepadaku. Hingga saat usia kandunganku 6 bulan, aku memohon padanya. Ia terlihat mulai bimbang mengingat berapa bulan ini ia perlahan mencintaiku. Emangnya gak ada cara lain kah Mas? Ia menggeleng sambil menghisap kopi. Kami berada di belakang rumah menikmati indahnya purnama. Sayup-sayup kudengar gesekan dedaunan di samping Mas Parto. Tiba-tiba bau apak dan amis menyeruak di sekitarku. Aku mengernyitkan dahi dan mempertajam pandanganku. Sesaat dadaku sesak melihat kembali penampakan malam itu. Ya, monyet itu sudah berdiri di ujung sana menatap Mas Parto dengan pandangan yang mengerikan. Dan cerita pun bersambung ke part 2. Bagi teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis, saya ucapkan terima kasih banyak.